Kita ini ya jadi manusia ndak siap. Ya, jadi manusia tak loh mas. Manusia tak loh. Keseimbangan pikiran dan hati untuk mendapatkan mutmainnah di hati aja kita nggak siap, ya toh? Jadi manusia ndak siap. Apalagi jadi rakyat, apalagi jadi bangsa Indonesia. Jadi muslim ndak siap. Itu karena kita tidak siap jadi bangsa. Kita dari muslim tidak siap, jadi rakyat tidak siap, jadi masyarakat tidak siap, jadi umat tidak siap. Tidak berskala Indonesia. Kita ini cuma la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nomor satu, Anda berdaulat atas diri Anda. Anda mandiri, Anda bertakwa kepada Allah dengan keputusanmu sendiri dan dengan kejernihanmu sendiri. Karena seluruh sistem pembangunan yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bangun manusia. Yang dibangun selalu teknologinya, manajemennya, strateginya, kan gitu. Tapi manusianya tidak pernah dibicarakan. Manusianya tidak penting. Anda menjadi punya adrenalin iman apa tidak? Punya api perjuangan apa tidak? Anda punya tancapan akar tauhid apa tidak? Karena yang kita bangun di sini bukan negara tapi manusia. Mau bangun negara kayak apapun kalau manusianya tidak digarap ya sama aja, mau reformasi mau apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Sutanto dari Cilacap. Saya mau bertanya kepada bapak-bapak di sini. Sekarang ini banyak sekali fenomena yang mengatakan bahwa sistem demokrasi Indonesia sudah tidak kembali ke amanat Undang-Undang Dasar. Nah, sekarang banyak sekali gerakan yang menuntut bahwa harus ada sesuatu tatanan yang lebih keagamaan, berketuhanan dan secara prinsip Islami. Apakah Indonesia memang harus merubah tatanan kenegaraannya kepada sesuatu tatanan yang disebut khilafah? Apakah Indonesia harus meniru bangsa-bangsa Arab dan meninggalkan budaya yang sudah ada di negara Indonesia sejak zaman dahulu dan mengubah landasan filosofis atau ideologi yang sudah disusun oleh para founding fathers dan mengubah secara keseluruhan tatanan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salah satu metode untuk menemukan fakta ketika dia mengatakan saya dari Cilacap, itu dia dengan mudah bohong. Dia bisa dari Cilacap, dia bisa dari Cirebon, tidak bisa kita lacak. Kalau andalannya adalah pernyataan seseorang. Sebagaimana Anda tahu, isinya medsos, isinya media, isinya politik kan pernyataan. Jadi ketika dia ngomong saya dari Cilacap, Anda jangan percaya dulu. Anda harus waspada. Waspada itu artinya takwa. Tapi begitu dia bilang tidak, udah aku yakin. Nah itu teman-teman sekalian. Jadi Anda melihat apa saja itu harus menemukan yang paling akurat, yang paling akurat mewakili atau merepresentasikan faktanya gitu ya. Ini dari pembelajaran tidak saja sudah kita sudah bisa punya laba perbaikan persepsi yang di segala bidang gitu. Oke, yang kedua Mas. Nama saya Fendi Irawan dari Sukarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, sebenarnya pertanyaan yang ingin saya tanyakan sejak awal tapi baru dapat kesempatan sekarang. Pertanyaan saya mungkin dari saya pribadi yang menurut saya mungkin ini yang dirasakan teman-teman saya atau mungkin beberapa teman yang lain di sini, kalau yang menghambat kita untuk tidak mau berjuang untuk berbuat baik adalah
Karena kita saat ingin melakukan perbuatan baik, kita teringat perbuatan baik kita yang dahulu yang gagal. Misalnya kita ingin mendapat nilai di matematika lebih bagus daripada semester yang sebelumnya untuk membahagiakan orang tua misalnya. Tapi karena keinginan itu benar-benar diperjuangkan terus gagal, paling buruk nilainya, akhirnya terbiasa untuk ya melakukan seadanya saja, nggak usah total, paling juga kita nggak bisa. Jadinya kita kadang beberapa perbuatan yang ingin kita lakukan untuk berbuat baik selalu tidak jadi kita lakukan karena kita teringat perbuatan baik kita kepada seseorang yang gagal atau tidak diterima. Ngoten. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini anak-anak ini kan yang disebut milenial, ya, yang disebut generasi menjadi mereka umurnya ada yang SMP, ya, SMA, mahasiswa, jadi mereka masih 18 sampai 35 tahun lah rata-rata, kecuali yang di atas 35. Tapi saya senang sekali, pertanyaan Anda bagus dan itu dialami setiap orang, dan tidak hanya anak muda yang mengalami itu, kita yang sudah Habib saja sudah gitu pikirannya. Waduh, ini kalau saya sudah bikin begini, sudah gini, kok tetap saja tidak memberi solusi apapun, kira-kira gitu ya. Kalau gitu ya sudahlah, sekedarnya aja kan gitu ya. Kalau kamu mencari istri dengan cara dan mental seperti itu, ya kalau oleh kon, gitu kan, harus agresif. Gimana caranya? No jomblo, pokoknya no jomblo. Iya ditanya itu ya, no jomblo. Kira-kira Allah paham enggak kalau kata-kata Anda tadi? Terus Allah bisa membaca hatimu enggak? Allah paham enggak bahwa kamu mencari bunyi wiritannya apa ya, kan gitu kan? Ya ta? Akhirnya ya sing cespleng ya no jomblo, jangan jomblo. Terus Allah bilang gini, mesak gitu cah gitu, ya wis tak aneh gitu kan, udah tak kasih aja gitu. Kamu masih jomblo? Ya, kalau lihat sorot matanya ya jomblo lah. Tapi aku senang sekali, aku cinta sekali sama kalian, dan aku berharap kalau kata Khairil, aku tinggal tulang-tulang berserakan antara Kerawang dan Bekasi itu ya, tinggal engkau. Jadi yang membuat Ma'iyah ini berhasil bukan sekarang, tapi Anda menjadi punya adrenalin iman apa tidak, punya api perjuangan apa tidak, Anda punya tancapan akar tauhid apa tidak. Karena yang kita bangun di sini bukan negara tapi manusia. Mau membangun negara kayak apapun kalau manusianya tidak digarap ya sama aja, mau reformasi mau apa saja. Tuh. Masih ada satu lagi kesempatan. Iya. Nah, usianya sekitar sama juga. Tolong usia disebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil dari Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Umur 23 tahun. Status baik. Saya atau kami yang berada di Kabupaten Kepulauan Meranti, kami tinggal di sebuah pulau yang kecil, artinya di sana itu banyak pulau-pulau. Nah, di sana itu bahasanya Melayu, dan ketika berbicara bahwa Indonesia itu mempunyai banyak limpah ruah kekayaan alam yang Allah berikan kepada kita, bangsa Indonesia. Nah, persepsi dari masyarakat kami di sana itu berbeda. Kenapa? Karena kenyataannya
banyak orang-orang yang tinggal di tempat kami itu memilih mencari sesuap nasi di negara sebelah, negara Malaysia. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena mereka ketika berada di Indonesia, contohnya pergi ke Pekanbaru, ke Batam, itu kurang sejahtera, artinya kurang sejahtera. Mereka lebih baik pergi walaupun hanya menggunakan paspor. Artinya paspor itu kan 1 bulan. Ketika mau datang ke sana, 1 bulan di sana kerja, nanti pulang lagi menggunakan apa, dicop itu, kemudian datang lagi. Nah begitu seterusnya sampai bertahun-tahun. Sampai di sana pun dipenjara juga. Dipenjara karena alasan pertamanya itu untuk melancong, tetapi kenyataannya malah bekerja. Nah itu yang banyak dirasakan di tempat kami di sana seperti itu. Nah saya mempunyai teman, dia orang Melayu. Mereka bilang begini, saya kalau seandainya Riau itu ikut mekar bersama Malaysia, saya sujud syukur. Sampai bilang seperti itu. Kenapa? Karena kesejahteraan Indonesia itu belum sampai ternyata ke daerah-daerah. Contohnya saja, ketika mendengarkan radio, itu yang kedengaran bukan radio Republik Indonesia, bukan, tapi radio-radio yang ada di Malaysia. Itu kalau menggunakan antena yang antena televisi yang masih apa itu namanya, itu yang nampak itu TV-TV yang ada di Malaysia. Nah kecuali kalau yang menggunakan parabola. Nah ini kan sangat miris ketika orang tidak mampu membeli parabola. Nah mereka hanya bisa menonton siaran Malaysia. Nah dan yang mereka dapatkan persepsi itu bahwasanya negara dia itu, negara yang ada tinggal di sana itu Malaysia. Sampai-sampai pergi ke Malaysia, jalannya ke Malaysia. Nah seperti itu. Jadi pertanyaannya, bagaimana agar persepsi itu juga sampai kepada kita, kami di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan, yang jauh dari pusat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita dari Meranti ya. Ya, harap Anda tahu, jangankan yang dekat dan bertetangga dengan Malaysia. Pulau Bawean saja itu 70% pemudanya kerja di Malaysia dan Singapura. Madura, ikannya saja ke Malaysia. Ikannya itu loh ke Malaysia. Sampai nelayannya ngejar-ngejar masuk perairan Malaysia. Ditangkap sama polisi Malaysia. Anda melanggar garis batas. Dia bilang, saya tidak melanggar, saya ngejar ikan mujair tadi dari Madura Pak. Jadi Anda tidak apa-apa. Itu hari ini seperti itu karena kita masih belum, karena saking besarnya Indonesia. Kalau dia ada pilihan benar begitu, belum tentu juga dia ke Malaysia. Nanti begitu dia masuk Malaysia, 3 bulan dia ada di sana, bosen juga balik lagi. Tenang aja. Orang di Bawean tuh duitnya ringgit, mata uangnya ringgit. Gitu. Di Bawean loh, jauh loh Bawean itu. Tuh. Jadi ya biasa begitulah. Kalau orang sudah kawin terus pusing sama istrinya, terus bayangin istri lain. Tapi nanti begitu dia menceraikan istrinya, terus dia kawin sama wanita lain, dia menyesal lagi, ingin balik lagi. Itulah manusia. Jadi, tapi tidak apa-apa, itu kegelisahan itu harus Anda jawab 10 tahun lagi. Anda jadi gubernur di sana, Anda jadi bupati di sana. Amin. Ya. Terus Anda berpedoman kepada itu tadi. Jangan sampai rakyat saya berkata atau berpikir seperti itu. Gitu ya? Gitu ya? Oke, tepuk tangan untuk saudara kita. Tafadhal Ustaz. Yang pertama soal khilafah, yang kedua soal ujian-ujian di dalam perjuangan, yang ketiga mengenai ketidaksejahteraan Indonesia. Fadhal Ustaz. Tolong mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ورضي الله تعالى عن صحابته الميامين. Amma ba'du. Berkenaan dengan pemimpin, banyak bangsa-bangsa di dunia eksperimen, dari satu eksperimen kepada eksperimen berikutnya, gagal lagi, cari lagi metode baru, cara baru, gagal lagi, meraba-raba terus. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pemimpin. Pemimpin Allah sudah berikan. Tapi sejarah mencatat bahwa manusia sering gagal mengikuti orang-orang mulia. Junjungan kita 40 tahun pertama disebut sebagai Al-Amin As-Sadiq. Semua memuji beliau. Siapa Muhammad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah? Semua memuji, oh dia orang rajulun sadiq, rajulun amin. Tetapi begitu memproklamirkan diri bahwa beliau adalah pemimpin kelas langit, bahwa beliau adalah Rasul terakhir, bahwa beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah SWT, maka orang-orang itu jarang yang mau berpikir secara mendalam, kemudian menerima kepemimpinan Nabi. Terbukti Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah diikuti hanya sedikit orang. Jadi gagal lagi. Begitulah jalan sekarang dari Nabi Muhammad ke kita sudah 1400 tahun lebih. Banyak sekali, jangankan orang lain, kita aja masih banyak yang meraba-raba. Karena itu pemimpin di kita aja kita lihat. Ada orang beragama baik. Ya, dia merasa dipimpin Tuhan, dipimpin Nabi Muhammad, dipimpin kitab suci, tapi kurang menggunakan akal sehatnya. Kita lihat dia baik tapi tidak memiliki tekad yang kuat, sehingga gampang ditipu, gampang dimanipulasi, dan lain-lain. Ada lagi orang memiliki semangat, tetapi tidak dilandasi oleh ketulusan, oleh falsafah yang tinggi, oleh tasawuf yang positif, melahirkan kekasaran. Jadi bukan merangkul orang, malah menjauhkan banyak orang. Saya ingin, karena waktu kita sedikit, tema ini berat sekali, tema berat ya, tentang masalah pemimpin, manusia, tentang Tuhan, tentang Nabi, tentang kemenangan. Ini tema-tema berat, perlu waktu panjang, sedangkan waktu yang tersedia pendek sekali. Ada makanan dimasak dulu oleh ahli masak, ahli makanan, kemudian disajikan kepada orang. Begitu pula dalam masalah keilmuan. Ada orang yang memang memiliki persyaratan komplit, dia yang datang ke tengah-tengah manusia, dia yang menjadi mengobati, dia adalah dokter kejiwaan. Nah, jadi tentang pemimpin, saya pilih-pilih yang mana ingin saya ucapkan sekarang. Begini aja, nanti bisa diskusi dilanjutkan di rumah, kita bisa ketemu lagi lewat, nanti ada buku, ada internet, dan lain-lain. Kenapa ada selawat? Misal di selawat itu ada 3. Allahumma 1, Salli ala Sayyidina Muhammad 2, wa ala ali Sayyidina Muhammad 3. Ini kepemimpinan kelas langit. Kayaknya begitu besar, pilih gubernur, pilih bupati, wali kota, pilih presiden, bahkan bangsa Amerika yang mengklaim diri sebagai bangsa terbesar di muka bumi, sekarang intelektual mereka, cendekiawan mereka, terutama para psikiater, lagi mengeluh luar biasa bahwa mereka salah pilih pemimpin. Sangat bermasalah. Dan ini bukan ucapan orang-orang awam Amerika, para psikiater ingin agar supaya kepemimpinan di negaranya dihentikan sudah, karena bikin malu bangsa mereka. Salah cari pemimpin. Para pendiri bangsa kita dapat ilham dari Allah SWT untuk menyusun sila-sila tersebut, terutama tentang ketuhanan dan sila keempat. Karena yang lainnya buah. Manusia yang adil dan beradab itu buah. Persatuan Indonesia buah. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga buah. Jadi
kerakyatan ini harus dipimpin, ini amanat Tuhan. Harus dipimpin oleh mereka yang mengerti hikmah. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Fakhudhuha haitsuma atau ainama wajadtumuha. Hikmat adalah merupakan benda mukmin yang hilang. Dimanapun kau dapat, ambil. Mau dari mulut orang Islam atau mulut teman-teman Hindu, Buddha, Kristen, siapa saja, mau dari barat, dari timur, ambil itu. Jangan ada fanatisme buta. Karena pada hakikatnya hikmah adalah merupakan perbendaharaan paling berharga yang dimiliki oleh mukmin. Jika hikmah ada satu negara, memimpin itu rakyat disajikan oleh sebuah badan, di mana di situ duduk para ulama besar, ahli hukum tata negara, hanya beberapa orang. Betul-betul yang ngerti hikmah. Silakan mendaftar calon presiden, calon bupati, gubernur, wali kota, ya. Silakan daftar, tapi mereka yang seleksi secara ketat. Nah, baru dipersembahkan kepada rakyat. Silakan pilih. Yang manapun rakyat pilih, pasti adalah pemimpin yang telah melalui seleksi oleh orang yang ngerti hikmat sehingga bisa bertindak bijaksana. Nah, kalau enggak, yang terjadi nanti akhirnya ada konflik horizontal, biaya sudah mahal secara materi, moral, rusak hubungan antar sesama masyarakat dan lain sebagainya. Jadi yang Mas Abrang kemukakan tadi adalah satu tema berat sekali. Untuk itulah para nabi diutus. Ada 124.000 nabi. Ada ribuan orang-orang mulia berbicara tentang masalah tema pemimpin. Bukan sekedar masalah, misalnya tadi kekecewaan tentang ada pekerjaan yang mesti selesai hanya 1 jam, ini molor seminggu, 2 minggu, kadang-kadang nggak selesai juga, membuat kekecewaan massal seperti sekarang ini. Kalau bisa saya persulit, kenapa saya permudah? Bukan sekedar itu urusan administrasi. Tapi menyangkut tentang perjalanan manusia. Dari satu halte ke halte berikutnya, dari satu stasiun ke stasiun berikutnya, dari satu persinggahan kepada persinggahan berikutnya, sampai dia nyaman. Seperti lagu yang dibawakan oleh Mbak Pia atau siapa saya lupa, tentang kemesraan ini, tentang ketentraman, tentram di sisimu. Itu bahasa para nabi semuanya. Tentram. Itu artinya al-uns. Dari situlah diambil al-insan. Jadi insan kalau dia punya ons kepada Allah SWT, dia tentram di sisi Tuhan. Nah, membawa manusia kepada arah ons kepada Allah, di samping soal administrasi tadi, ini bukan tugas orang sembarangan. Nah, karena itu Tuhan menggunakan bahasa, ya, tidaklah titik-titik, melainkan titik-titik. Ini ungkapan sangat kuat dalam sistem bahasa. Apapun bahasa itu. Sistem tata bahasa apapun. Terutama bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Misalnya, wama arsalnaka, aku tidak utus engkau. Illa, kecuali, maka semua harus nengok, berhenti sejenak, pasang kuping, pasang hati betul-betul. Allah ingin bicara apa? Ternyata Allah yang mengatakan, illa rahmatan lil alamin. Sehingga perlu kajian mendalam. Dalam ungkapan lain misalnya di Al-Quran, qul la titik-titik illa titik-titik. Katakanlah wahai nabiku kepada umat manusia, bangsa apapun, suku apapun, timur, barat, utara, selatan. Katakan, aku katakan apa ya Allah? La as'alukum alaihi ajran. Aku tidak minta upah apapun untuk jerih payahku, nyaris tanpa istirahat, berpikir luar biasa, membawa manusia menuju uns, biar tentram di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak minta apa-apa. Kecuali, semua harus tengok. Ini kecuali apa? Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kasih sayang, cinta kepada keluarga saya. Sehingga masuk dalam salawat. Ya Allah, sampaikan salawat pada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Inilah capaian-capaian puncak kemanusiaan. Puncak. Tidak ada yang bisa lagi menuju sana. Yang lain bisa jalan menuju setinggi-tingginya, tapi tetap murid daripada Muhammad wa ali Muhammad. Itu tentang pemimpin tentu masih panjang lagi. Terakhir sedikit aja tentang masalah kekecewaan panjang. Jangan pulang dong, jangan pindah ke Malaysia. Kalau kecewa di negeri, itu jangan pindah. Rumput
di tetangga lebih hijau, jangan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kalau memang kita punya iman, tidak akan kita tinggalkan. Kita harus beresi rumah tangga kita. Jangan tertarik dengan kemajuan tetangga. Harus kita punya tekad yang kuat. Ya, dan kita mampu insya Allah. Ya, kita bangsa yang merdeka bukan dengan hadiah, kita bangsa yang merdeka dengan perjuangan, kita bangsa yang merdeka dengan begitu banyak jatuh darah para pahlawan, begitu banyak ibu-ibu jadi janda karena suaminya jadi syuhada pahlawan, begitu banyak anak-anak jadi yatim karena ayahnya jadi syuhada pahlawan demi kemerdekaan. Al-Hur, merdeka. Istiqlal, merdeka. Kata lainnya Al-Hur, merdeka. Al-Ahrar, orang-orang merdeka. Dalam perjalanan misalnya Nabi Isa alaihissalam bertanya, dalam perjalanan ngajak orang dia diganggu, padahal dia udah bisa menghidupkan orang mati, dia bisa mengobati lepra, dia bisa mengobati kusta, tapi tetap dia dimusuhi oleh koalisi hitam, koalisi penguasa hitam beberapa orang, pengusaha hitam beberapa orang, pengacara hitam beberapa orang, dan koalisi yang lainnya. Untuk membungkam ini suara kebenaran. Isa alaihissalam 570 tahun sebelum Nabi kita lahir, dibungkam. Dia bertanya, man ansari ilallah, siapa yang bisa menolong saya dalam perjalanan menuju Allah, artinya dalam memperjuangkan ini nilai-nilai. Yang mau merespon cuma 12 orang, sedikit sekali hawariyun. Sayyidina Husain cucunda Nabi jalan dari Madinah ke Mekah 7 hari, dari Mekah ke Karbala 24 hari, total lebih kurang sebulan dengan jarak tempuh kira-kira 2000 km, sambil mengatakan, hal min nasirin yansuruni, siapa gerangan di antara kalian yang mau menolong saya? Ini ada gagasan langit, pemimpin luar biasa. Yang merespon cuma 72 orang. Inilah orang-orang merdeka, ahrar. Begitu pula sekarang, tulisan Cak Nun yang begitu banyak ingin membuka, mengobati katarak pandangan, ya, mencerahkan penglihatan bangsa kita. Ingin agar supaya jelas perjalanan ke depan. Lihat, yang merespon terus dinanti. Berapa orang? Para penulis. Sehingga diperlukan orang-orang yang memang ahrar, orang-orang merdeka. Hanya merekalah yang akan memimpin dunia. Terakhir saya ngambil barokah dari ayat Al-Quran, bahwa di episode terakhir yang menang adalah orang-orang merdeka, di episode terakhir yang menang adalah orang-orang beriman, di episode terakhir, dan insya Allah episode terakhir ini tidak lama lagi, ya, akan terjadi. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang merdeka hatinya. Apa artinya merdeka? Tidak ada ikatan. Pohon dikatakan merdeka kalau tidak diganggu oleh apapun. Air cukup, sinar matahari cukup, tanah subur, pupuk cukup, dia tumbuh pohon merdeka. Hati manusia juga seperti itu. Ketika dia bisa membebaskan dirinya, karena godaan terlalu banyak, tapi dia bisa merenung. Ada tahannus, ada tafakur, ada kontemplasi, ada muhasabah tiap hari, sehingga dia bisa memerdekakan diri dia. Dia adalah insan, betul-betul insan. Maka inilah yang akan membuat wajah Indonesia menjadi tersenyum insya Allah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya mengutip ayat suci Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakinna aktharun nasi lil haqqi karihun. Akan tetapi kebanyakan manusia ini tidak menyukai yang hak, yang benar. Tadi saya sebenarnya sudah bicara, ya, sudah cukup mestinya tadi, bahwa bergurau itu penting, ya kan? Humor itu sangat penting sekali, bahkan positif sekali. Makanya orang-orang zalim, orang-orang jahat, koruptor-koruptor itu biasanya nggak suka humor. Jadi saya melihat bahwa kebenaran ini
kadang-kadang jadi bahan tertawaan. Seperti saudara kita dari Cilacap bilang tidak, kita semua ketawa. Padahal mungkin yang benar dia malah. Lalu ada semacam pelajaran bagi kita ya. Mungkin kalau pengajian ini di Cilacap, Anda tidak akan ketawa mungkin. Tidak berani ketawa ya. Iya. Berarti kita tidak sadar kita ini sebenarnya punya jiwa-jiwa pengecut. Padahal dalam bahasa Indonesia mungkin nanti bisa diluruskan. Yang betul ya tidak, bukan tidak ya. Betul ya? Oh betul. Seperti tadi hak ya hak. Ya. Bukan hak misalnya. Tapi karena dia menggunakan kalimat itu dan dia minoritas di sini, kita semua ketawa ya. Baiklah, masalah khilafah saya singkat dari Ustaz Hasan sudah cukup panjang lebar. Khilafah ini saya juga termasuk belum menemukan jawaban sampai sekarang. Orang yang mengatakan bahwa manusia itu adalah khalifah Allah. Manusia yang mana kan gitu. Lalu apa sih definisi khalifah? Tadi yang bisa kita simpulkan dari ucapan Said Hasan, Ustadz Hasan, bahwa memang ada khilafah yang dari Allah, ada khilafah dari manusia. Khalifah bisa diartikan pengganti orang yang sebelumnya. Khalifah. Jadi khalifah siapa? Kalau khalifah Rasulullah dan Rasulullah berarti orang yang menggantikan Rasulullah. Sebagai apa? Tentu sebagai pemimpin, sebagai uswah hasanah, sebagai penterjemah wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma itulah bahwa kita ini, kebanyakan manusia tidak suka kepada kebenaran, kebanyakan manusia tidak suka kepada kematian, kebanyakan manusia tidak suka pada ibadah, manusia kebanyakan suka kepada dunia, dan secara tidak sadar kebanyakan manusia tidak suka kepada akhirat. Padahal banyak diskusi kita kebanyakan urusannya duniawi. Mau cari pemimpin ya pemimpin dunia. Hampir tidak ada orang mau mencari pemimpin akhirat. Sekarang ini siapa di zaman kita yang pemimpin akhirat siapa? Tidak pernah dibahas tuh. Yang akan menghantarkan kita menuju keselamatan akhirat nggak pernah dibahas. Tapi pemimpin urusan duniawi itu yang paling menarik untuk dibahas. Padahal kita diajarkan oleh Rasulullah sering berdoa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai kepentingan kami yang besar, yang paling besar, jangan. Al-Quran bahkan mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini permainan saja, tipu daya saja. La'ibun wa lahwun. Permainan sia-sia. Tapi kita banyak berkutat, berfikir, sibuk urusan-urusan duniawi. Untuk akhirat kita kurang mementingkan. Tadi lebih baik kita mencari pemimpin yang menghantarkan kita kepada akhirat, kepada surga. Tadi saya tertarik betul dari tembang Jawa tadi. Ada yang menarik ketika menyebut orang-orang setelah Rasulullah, kan disebutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, tapi khusus Ali disebutnya Bagindo Ali. Kenapa? Ini kan ada diskriminasi. Tapi nampaknya memang saya pernah jumpa dengan orang yang ahli sastra Jawa, sejarah Jawa. Jadi tiga orang ini paling tidak adalah khalifah-khalifah Allah, pemimpin-pemimpin yang menghantarkan kita kepada akhirat. Kalau urusan duniawi, ya muncul tuh raja-raja, khalifah-khalifah yang tidak legal, presiden-presiden yang tidak jelas juntrungannya misalnya karena dipilih mayoritas. Padahal kalau kita ini, ya, kalau menurut saya ini bisa didiskusikan ya, bahwa urusan-urusan akhirat itu sudah jelas pemimpinnya siapa. Namun aktsarun nas karihun lil haqqi karihun. Ya. Mereka ini sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin menghantarkan kita kepada akhirat. Dan pemimpin akhirat ini tidak bisa diganti. Kalau pemimpin duniawi dengan mudah diganti. Keluarga Rasulullah menempati tempat yang sangat istimewa. Anehnya
itulah karena ini hak, kebanyakan manusia tidak suka. Coba kita bilang keluarga si A, keluarga si B, tidak ada masalah. Di zaman kita kan ada tokoh walaupun anaknya atau adiknya, istrinya nggak becus karena keluarga orang besar, dia diterima saja kan begitu, nggak ada masalah. Mau jadi menteri, mau jadi gubernur, karena dia keluarga orang besar, ahlan wa sahlan saja. Tapi anehnya kita bilang ini keluarga Nabi, nanti dulu. Kan begitu. Padahal keluarga Nabi ini yang selalu kita selawati, kita hormati. Di kalangan orang-orang Nahdliyin maupun Muhammadiyah lain sebagainya. Ini keluarga Nabi menempati posisi yang sangat istimewa. Mereka lah khalifah-khalifah Allah yang telah dipilih untuk menghantarkan kita semua kepada akhirat. Jadi khilafah ini kita ingin kejelasan yang diributkan katakanlah oleh teman-teman kita dari beberapa kelompok ya. Khilafah ini apa? Lalu khalifahnya siapa sekarang ini? Dulu saya waktu remaja didoktrin salah satu organisasi Islam, ormas Islam, bahwa kita menuju kesatuan imamah dan jamaah. Dari dulu menuju terus gak sampai-sampai. Karena apa? Nampaknya kita mendapatkan taklif, tadi saya sebut taklif ya, tanggung jawab, sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya. Jadi harusnya imam inilah yang membentuk jamaah, bukan jamaah membentuk imam. Tidak mungkin ada jamaah kalau nggak ada imamnya. Dan imam ini urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalimat baginda tadi memang itu urusan akhirat itu, bukan urusan duniawi. Ya mohon maaf karena ini juga sudah malam, ya sudah capek, mungkin takut saya ngomongnya melantur-lantur. Ya. Demikian mohon diluruskan kalau ada yang keliru. Walhamdulillah rabbil alamin. Tepuk tangan semua teman sekalian. Kita masih punya Pak Muzamil, kita masih punya penyair kondang kita. Saya sebenarnya gatel juga ingin menjawab ketiga-tiganya tadi, tapi saya sudah menulis itu beratus-ratus banyaknya. Jadi sudah sawaun alaihi ma anzalta ma lam tunzil. Sudah gitulah, saya itu sudah gitu hati saya. Tetapi kepada Anda saya akan tetap tidak akan pernah punya kelelahan karena cintaku tidak ada batasnya kepadamu. Cuman gini, jadi itu itu di tulisan saya sudah sangat banyak sekali, dan berikut ini nanti akan terbit buku yang akan terbit dari Bentang, itu judulnya dua, satu Kiai Hologram, satunya lagi Pemimpin yang Tuhan. Jadi pasti ada di situ jawabannya tentang khilafah, tentang kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ra'iyati dan seterusnya. Ada semua, termasuk keputusasaan di dalam berjuang dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita omongkan, dan ini yang penting Anda online terus. Anda jangan pernah berhenti berpikir, karena Anda tidak akan pernah mencapai kebenaran kecuali nanti Anda sudah bersama Allah. Karena al-haqqu mir rabbik laisa minka, kebenaran dari Allah dan tidak berasal dari kita. Kita ngejar-ngejar terus lah yang gitu. Oke. Makanya kepada Al-Quran Anda jangan berpedoman kepada kehebatan Anda memahami Quran, tapi niat baikmu dan cintamu kepada Allah. Meskipun kamu hanya dapat satu ayat, atau mungkin sepotong, atau mungkin kamu senang lihat hurufnya tok. Senang lihat hurufnya tok. Asal itu didasari cintamu kepada Allah, kepada Rasulullah, Anda akan mendapatkan kemuliaan itu. Daripada Anda nulis disertasi mengenai Muhammad, berpuluh-puluh disertasi, beratus-ratus skripsi tentang Rasulullah, terus Nabi Muhammad tanya, kau niku nulis aku tok gak tahu melok gitu apa sih? Kamu ikut apa tidak? Kamu itu ittiba apa tidak? Muttabi'i atau tidak? Nulis tok kayak aku ini. Gitu. Tapi belum tentu mengikutinya. Nomor satu, yang mana yang Anda menilai Rasulullah, apa Anda mengikuti Rasulullah? Nah, ketaatan ini yang tidak ada sekarang. Makanya beliau tadi mengatakan jahiliyah adalah ketika pemimpin tidak berpedoman kepada nilai-nilai Allah, kata Ustaz Ahmad. Jadi teman sekalian, di tengah ketidaktepatan kita berpijak, itu kifayah
ainkan, muamalah dimahdohkan, sekunder diprimerkan, konotasi didenotasikan. Wong konotasi kok dianggap, wong itu kata-katanya Ustadz kok dianggap sama dengan Al-Quran, kan gitu Ustadz sekarang. Ustadz ngomong apa, terus diikutin atau dibantah habis-habisan seolah itu firman Allah. Jadi mereka nggak ngerti bedanya. Kalau Allah itu mutlak maka atiu, Rasulullah itu pasti benar maka atiu. Tapi setelah Allah dan Rasulullah tidak ada atiu. Atiullah wa atiu Rasul, terus wa ulil amri pun tidak pakai atiu. Menurut pemahaman saya. Dan Anda jangan percaya sama pemahaman saya. Anda harus punya kedaulatan untuk memahami sendiri. Entah berapa ribu kali loh saya selalu ngomong sama Anda jangan percaya sama saya. Saya kesini ini, saya cinta sama Anda itu supaya Anda percaya sama Allah dan Rasulullah, bukan ke sayanya. Nanti saya kena pasal Al-Hujurat, Ustaz. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Lah kok banter ustaz karo nabine. Ya apa iki? Gitu. Nabi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono sing situ nempuh banter arek-arek iki. Gitu. Nah, teman sekalian terakhir sekali gini. Jadi pertama itu mbok siap dulu dari tahap benda tadi. Kita ini ya jadi manusia ndak siap. Ya, jadi manusia tak loh Mas. Manusia tak loh. Keseimbangan pikiran dan hati. Untuk mendapatkan mutmainnah di hati aja kita nggak siap, ya toh? Hari ini tamu saya banyak sekali dan itu rata-rata urusannya ketidaktenangan hati sebenarnya, meskipun kasusnya macam-macam. Tuh. Jadi manusia nggak siap, apalagi jadi rakyat, apalagi jadi bangsa Indonesia, jadi Muslim nggak siap. Lo jadi Muslim kok kitab utamanya bukan Quran. Muslim piye kuwi? Ana Lombok kok kecut. Ya Lombok ya pedes lah. Kalau Muslim itu meskipun Anda terbatas mengakses Al-Quran, artinya kemampuan Anda untuk mengakses, tapi nomor satu asal Anda mencintainya dan rajin-rajin bergaul dengan Al-Quran, biar satu ayat, walau ayat, saya kira Allah akan membimbingnya ke keharibaan cintanya. Gitu teman sekalian. Jadi semua pertanyaan tiga orang tadi yang Malaysia kok sekarang lebih seneng ke Malaysia segala macam sujud syukur kalau sampai bisa Riau jadi bagian dari Malaysia sampai gitu loh Mas. Sampai begitu kan. Itu karena kita tidak siap jadi bangsa. Kita dari Muslim tidak siap, jadi rakyat tidak siap, jadi masyarakat tidak siap, jadi umat tidak siap. Gitu loh. Yang siap cuma umam. Rahmatul Umam. Jadi Bantul sananya. Gitu ya teman sekalian. Jadi di Ma'iyah ini teman sekalian, apa yang terjadi sekarang kalau kita coba Anda sekarang bawa pertanyaan ini ke rumah. Ma'iyah ini bisa melakukan satu kudeta. Bisa. Satu. Saya memobilisasi tertentu, kekuatan-kekuatan tertentu, siluman ataupun terang-terangan, kavaleri, artileri, infanteri, kudeta. Satu. Nomor dua, people power, kita revolusi. Saya dikasih tahu banyak orang akhir-akhir ini. Cak, tolonglah. Cak Nun harus berfatwa ini tentang 2019. Karena Cak Nun dipercaya sama mereka semua. Yang ketiga, kita tidak berskala Indonesia. Kita ini cuma la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Nomor satu, Anda berdaulat atas diri Anda. Anda mandiri. Anda bertakwa kepada Allah dengan keputusanmu sendiri dan dengan kejernihanmu sendiri. Karena seluruh sistem pembangunan yang ada di muka bumi ini tidak ada yang bangun manusia. Yang dibangun selalu teknologinya, manajemennya, strateginya, kan gitu. Tapi manusianya tidak pernah dibicarakan. Manusianya tidak penting. Kalau disebut SDM itu maksudnya bukan manusia, itu kadar produktivitas seseorang dalam konteks industri. Itu namanya SDM. Jadi salah nyebut SDM itu. Seharusnya itu tingkat produktivitas. Wong itu urusannya untuk
industri kok, untuk pembangunan fisik material kok. Itu sama dengan Anda buta huruf enggak ini? Sekarang yang dimaksud buta huruf ya apa? Buta huruf Latin toh? Buta huruf Latin toh? Lah ya, buta huruf Latin yang dimaksud. Kenapa dia tidak terang-terangan buta huruf Latin, mbok gitu? Kenapa buta huruf aja? Pelatih yang ngurus buta huruf itu dia juga buta huruf hijaiyah kok. Terutama buta huruf Honocoroko. Itu ada gambar Malioboro tahun 40 berapa itu, tulisan Latin di atasnya Malioboro, tapi tulisan Jawa di bawahnya Maliabara. Ya jijit sing ngerti. Lak Maliabara ya, nek lak kudune diapake. Taling Tarung. Kita buta huruf kok, kita ini buta huruf. Tapi kita bilang enggak, kita enggak buta, maksudnya kan Latin. Itu enggak lengkap, kita itu enggak lengkap, teman sekalian. Nah jadi sekali lagi, mungkin cenderung kita yang ketiga, gitu loh. Ditambah yang keempat adalah kita punya perhitungan ruang dan waktu yang berbeda dengan pemikiran Indonesia. Seperti tadi kita bilang beliau, UGM mendidik orang untuk mengacu kepada Allah kan enggak. Nah kita kan ke situ. Kita tahu bahwa Allah sangat berperan. Kita tahu bahwa para malaikat sangat berperan. Kita tahu bahwa Allah punya banyak utusan-utusan, khalifah-khalifah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Dan itu ikut mengurusi hidup kita. Dan ada dialektika yang di luar perhitungan manusia, yaitu dialektika vertikal dengan Allah. Sama dengan misalnya teori syafaat. Mana ada orang pakai teori syafaat? Ya mereka nyebut-nyebut syafaat, tapi kan tidak ngerti teorinya. Syafaat itu, ya kan Anda sudah tahu teorinya, cinta segitiga itu, teman sekalian. Dan itu bisa merubah hidup enggak? Sangat merubah. Bisa merubah negara enggak? Sangat bisa merubah negara. Di sini bahkan ada teori, Ustaz, mohon maaf kalau itu salah. Saya melihat bagaimana kasus bencana di zaman Nabi Hud, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Lut. Saya melihat bahwa urusannya bukan karena mereka kafir. Karena kalau urusannya kafir, zaman Musa juga kafirnya tidak karu-karuan. Zaman Nabi Lot juga kafir, cumanya dapat bencana kok itu. Jadi saya mencoba mengasumsi, sebenarnya Allah itu marah, nomor satu bukan karena Anda itu kufur kepada Allah. Tapi karena Anda menyakiti kekasihnya. Kan gitu teori kita. Kalau kamu menyakiti Rasulullah, makanya Rasulullah menenangkan Abu Bakar, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Itu maksudnya masa Abu Bakar takut mati? Masa Abu Bakar takut perang? Kan enggak. Jadi maksudnya Abu Bakar adalah jangan sampai Rasulullah terluka oleh pedang atau oleh tombak atau oleh panahnya orang-orang kafir. Sebab kalau sampai kekasihnya Allah ini dilukai, mbok ngamuk Gusti Allah. Anda dihina orang enggak apa-apa, tapi kalau istri Anda dihina orang carok. Jadi kalau ingin berkelahi sama Pak Muzamil, gampang hina istrinya. Kan begitu. Jadi kalau yang saya lakukan dengan Makyah ini, makanya saya nggak ada capek, Mas. Saya ini betul-betul belum tidur ini. Ini layat terus ini, Mas. Hampir tiap hari layat dan ada yang 2 sekaligus. Ini Allah kayaknya tinggi nih frekuensinya ini. Tahun 2018 ini. Jadi Israel bawa daftar panjang tuh kayaknya. Sopo. Jadi Israel kayak koboi. Tas. Wah, 2018 kayaknya banyak ini. Saya doakan Anda tidak termasuk kena pelurunya nyasar ini. Ya Rabbal Alamin, karena Anda insya Allah saya dalam logika Anda punya hak, wong Anda berjuang kok, Anda tulus kok. Mana ada di seluruh dunia sejak zaman Nabi Adam, mohon maaf, mana ada orang ribuan kumpul jam 8 malam sampai jam 3, jam 4 pagi. Tanpa pamrih. Tidak dapat apa-apa. Ya toh? Bagaimana? Ini jam 3 nih Ustaz. Orang kayak gini nih. Jam 3. Dan ini di mana-mana toh Mas. Mau di mana, mau di Rembang, mau di Lamongan, mau di Jakarta, mau di Lampung, kayak gini nih. Termasuk anak-anak kecil, nggak ada yang nangis. Kurang ajaib apa Allah kasih Anda? Allah sedang
membukakan rahasia kepada Anda tapi belum lengkap gitu aja. Anda tunggu. Anda sudah dikasih kunci, cuman belum dikasih tahu mana lemarinya kan gitu. Gitu loh kalau menurut saya. Jadi apa yang efeknya apa? Saya cuman mohon satu kepada Allah, ya Allah, masa engkau tidak mencintai mereka? Masa Anda tidak dicintai Allah? Dan kalau Anda dicintai Allah, mana mungkin Allah membiarkan Anda diazab? Mana mungkin Anda dibiarkan dijahati orang? Wong Anda dicintai Allah kok. Kalau Anda menjadi kekasih Allah, insya Allah hidupmu aman, dunia akhirat. Benar nggak itu? Kan begitu, Mas. Makanya semangat saya itu bukan mau revolusi. Kalau saya mau ngapa-ngapain di Jakarta lah, ngapa ngajak kue nyambut gawe urung cetha kok ya. Tak jak nang Jakarta, ngerepoti tapi kok tikete piro. Apa kon nyewa gerbong 10 piye? Kalau saya perang sendiri saya. Saya perang sendiri, saya berangkat sendiri. Istilah saya main urat leher itu, Mas. Jadi untuk katanya kalau membunuh orang tuh enggak usah pakai enggak usah gitu loh, Mas. Enggak usah pakai pedang, enggak usah. Kelewang enggak usah. Silet aja, Mas, atau kuku ini loh. Sit gitu di sini. Sudah. Enggak kelihatan gitu loh. Tapi saya juga tidak senang melakukan itu. Saya juga tidak senang dan saya berdoa enggak usah saya pernah melakukan itu karena saya dijahati orang terus-menerus di setiap periode. Sejak saya masih seumur Anda, umur 17-18 tahun saya sudah aktif. Dan ini 46 tahun, 47 sama Pak Nevi aja saya sudah 47 tahun kok. Pak Nevi ini bersama saya pentas di panggung gini. Dan saya selalu dimarginalisir, selalu digoribkan, selalu disisihkan, selalu disikapi tidak adil, selalu didiskriminasi. Saya selalu minoritas. Karena saya dianggap orang Islam agak serius. Yang diangkat jadi pemimpin nasional adalah orang-orang Islam yang tidak bahaya bagi orang Kristen dan lain-lain. Anda perhatikan aja. Kalau yang bahaya bagi mereka tidak akan dinaikkan, tidak akan dimasukkan kompak, tidak akan dimasukkan. Ya, dimasukin tapi dikit. Jadi kayak saya itu masih barat kursi aku ini mek lungguh di pojok ini Mas. Dikai lungguh Mas, dikai kursi tapi ndek ngene. Ngene kita. Sementara kalau orang tidak berbahaya dia dikasih singgasana. Gitu. Dan nasib saya memang begitu. Dan saya tidak masalah dengan nasib saya. Oh, saya tidak ngurusi diri saya, yang saya urusi adalah masa depan Anda dan anak-anak Anda. Saya dulu sama Ebit, Mas. Berempat. Kalau naik kereta, waktu itu kereta belum seperti sekarang. Masih berdesakan itu. Jadi aku oleh Longgo, Ebit dapat tempat satu. Kami berempat, pokoknya asal ada satu tempat, itu untuk Ebit. Kalau kami punya satu piring nasi, itu untuk Ebit. Kalau kami punya dua lerokok, yang satu Ebit, yang satu kami bertiga. Kita manjakan Ebit, GAD itu. Terus Ebit tempat duduk, terus kan ada tempat tangan, Mas. Nah, saya numpang pantat saya sedikit di tangannya itu, di kayunya itu. Itu Ebit itu sudah duduk, enak di kursi, dan saya cuman nunut bokong titik ini. Loh, ngene iki turu ya ndek kene iku, Mas. Jadi dia sambil duduk gini, kepalanya ke saya. Lah aku mek titik ini didesek terus. Itulah nasibku di dunia. Dan aku bahagia dengan itu, tidak ada masalah. Bagi saya kesengsaraan bukan kesengsaraan. Yang saya cari adalah tidak teganya Tuhan kepada saya, tidak teganya Tuhan kepada Anda. Kalau urusannya di luar tega, tidak tega, emang apa andalanmu untuk selamat? Apa andalannya bangsa Indonesia untuk selamat? Quran yang tidak serius, demokrasi tidak serius, apanya yang diandalkan dari kita semua ini? Satu-satunya yang bisa menjadi jalan perlindungan Allah dan pertolongan Allah adalah kalau Anda mencintai Allah, Anda ridho kepada Allah, maka Allah akan mencintaimu dan meridhoimu, maka hidupmu akan lancar dunia akhirat. Menurut Mas kira-kira ya. Oke, sebuah penutupnya, sholawat tapi budaya. Kalau sholawat yang frontal kan kayak tadi. Nah sekarang sholawat tapi agak nggak ngetarani gitu loh. Nah biasanya yang begitu-begitu tuh leto. Kalau dilihat kalimatnya seolah-olah bukan sholawat, tapi ternyata itu kalimatnya Allah kepada Rasulullah. Ternyata itu kata-katanya Allah kepada Muhammad.
Begitu menurut bocoran dari penciptanya. Dan saya mendapat bocoran itu karena memang dia punya kewajiban untuk membocorkan kepada bapaknya sendiri. Begitu kira-kira.